Kita mulai langsung saja. Nah, jadi untuk materi 3 sampai 6 itu maksudnya ya sampai selesainya proposal gitu ya. Begitu. Nah, ini materinya tuh mencakup pengembangan alat ukur, translasi, adaptasi, dan modifikasi, lalu step by step membuat alat ukur gitu. Nah, materi ini bisa kamu aplikasikan untuk mata kuliah ini atau penyusunan skala psikologi ya, karena memang nggak beda-beda amat juga ini secara materi itu. Nah, ini ada dua cara untuk gimana bikin tes ya. Itu ada cara yang pertama itu buat baru dari nol, atau yang dua ini buat baru dari berdasarkan yang sudah ada. Jadi kalau yang pertama itu kan ya dia membutuhkan waktu, uang, tenaga apa dan macam-macamnya yang benar-benar prima ya kalau kita bisa bilang ya. Dia butuh resource banyak. Kenapa? Kamu bikin tes baru satu Indonesia gitu, kamu cek ya buat baru dari nol. Kayaknya juga nggak akan ada gitu yang sama dengan hasil tes bikinanmu. Begitu, karena kamu buat dari nol, from scratch. Atau yang kedua kita buat baru tapi berdasarkan yang sudah ada. Jadi ya antara kita merevisi atau kita modifikasi atau apa macam-macamnya. Nah, oke. Nah, mending yang mana sebetulnya opsinya? Ya tergantung orientasimu apa. Kalau orientasimu adalah bikin baru, pengen bikin yang belum ada sebelumnya, kamu uangnya banyak, sumber dayanya ada ya, silakan ambil yang satu. Tapi kalau orientasimu itu adalah yang ya yang mudah saja, yang lebih ramah resource gitu kan, ya kamu pilih yang kedua gitu. Lalu ragam pembuatan tes kognitif dan non kognitif gitu. Ini pengembangannya saja. Nah, yang pertama tadi kan yang from zero, membuat tes dari nol berdasarkan konstruk teoretik yang sudah ada atau teori baru. Lalu kita ada pilihan lain yaitu translate ya. Kita mentranslate teks-teks yang sudah ada. Tes-tes yang sudah ada gitu ya. Ini kan berarti kalau translate, adapt, modify itu kan opsi yang kedua tadi ya, yang kita bikin nggak nol-nol amat gitu. Translate, adapt, dan modify gitu. Translate bahasanya ditranslate, adaptasi. Selain ditranslate, itu juga ada konteks yang diadaptasikan dari pertanyaan-pertanyaannya. Kalau modify, itu kita melakukan adaptasi plus pengubahan spek psikometrik dari sebuah tes. Itu. Nah, ini kelebihannya kita bikin dari nol adalah mendapatkan tes baru. Kekurangannya apa? Ya susah. Bisa nggak bisa, tapi susah. Itu apa aja yang dibutuhkan di sini? Membutuhkan dasar teori baru atau dengan teori yang sudah ada namun dibuat interpretasi yang baru gitu. Nah, emang kalau kita punya teori ya, teori untuk menjadi dasar pengukuran, ya kita sudah pegang teorinya tuh, gimana caranya mengkonvert sebuah teori itu menjadi sebuah alat gitu ya, menjadi sebuah tes itu tuh gimana caranya. Yaitu dengan kita bikin blueprint dari teorinya itu. Nah, hal yang menarik di sini adalah blueprint yang menjadi tujuan pembuatan kita dari teori tes itu ya, teori teori yang kita pakai untuk tesnya itu sebetulnya ya istilah lainnya itu adalah konstruksi dari alat ukur atau konstruksi alat ukur. Nama mata kuliah kita. Jadi mata kuliah kita tuh aslinya bisa disebut blueprint gitu ya.
Nah, ini adalah penjelasan dari blueprint itu kayak apa. Ini untuk tes Wechsler gitu ya. Jadi kalau teorinya Wechsler terkait dengan IQ, di sini nih baca nih ya, lihat ya. Teorinya adalah IQ terdiri dari IQ verbal dan IQ performance. IQ umum adalah kombinasi dari keduanya. Makanya apa di sini? Ini rancang bangun tesnya ya yang di sebelah kiri nih ya. Makanya rancang bangun tesnya tuh kayak begitu. Kenapa? Lah teorinya bilangnya gitu. Bilangnya kalau kamu mau tahu IQ orang secara utuh, secara umum, ya, general IQ-nya, kita lihatnya dari skor IQ verbal dan IQ performance seperti itu. Nah, di sini ada verbal comprehension index, ini yang menjadi bagian dari yang tes verbal IQ. Ini ada working memory index yang juga menjadi bagian dari verbal IQ. Ada perceptual organization index, itu sebagai bagian dari performance IQ, dan juga processing speed sebagai bagian dari performance IQ. Nah, rekan-rekan kalau di sini bisa melihat eh, apa saja ini ya yang menjadi, ini kan dari satu belah dua gitu ya, belah dua lagi, dan masing-masing ini nanti ada, kita bilang ya, ada ragam tesnya gitu ya untuk menguak ini masing-masing ini. Menguak yang verbal comprehension index ini nanti tesnya ada vocabulary, ada similarities, information comprehension, ini yang WMI, ini working memory index, ini juga ada. Nah, seperti itu, ada komponen-komponennya. Oke. Ini adalah blueprint, bentuknya seperti ini. Saya kasih yang lain lagi di sini ya. Ini barangkali rekan-rekan ada yang lebih lebih mudah gitu ya. Kalau kita menggunakan contoh yang kalian sudah pernah menggunakan tesnya itu secara langsung, yaitu intelligence structure test. Nah, di sini ada beberapa ya. Kita bilang faktor gitu ya, faktor dari IST. Ada dimensi dari IST. Itu. Yang ada SEWANGEMERAZRFAWU. Itu. Nah, artinya apa nih yang ada 9 ini, sewaan ini yang macam-macam ini? Itu adalah faktornya dari IST. Nah, teorinya gimana bilangnya kok itu bisa ada 9? Teorinya yang menjadi dasar IST itu adalah teorinya CHC gitu ya, Catalhorn-Carroll. Bahwa IQ itu dapat terdiri dari beberapa aspek, dan IQ umum atau general fluid itu adalah akumulasi IQ dari beberapa IQ yang spesifik gitu. Jadi kalau yang Wechsler tadi itu faktornya ada dua, lah ini ada lebih dari dua, ada 9. Songo akeh banget kayak gitu ya. Ini mohon maaf yang sebelah kanannya ini ya, ini ada kurang WU-nya ya. Gitu. Nah, ini kan cuman sewaan Gemera ZRFA, WU-nya ini belum ada nih. Itu kayaknya saya ketelisut. Nah, itu kan kamu di awal ini ya, di awal pembuatan skala atau pembuatan tes itu kamu kan bikin rancang bangunnya kayak begini dulu nih. Ini rancang bangunnya nih. Nah, ini rancanganmu, terus nanti di sana ada, ini di setelah ini kan definisi ya, di sebelah kanannya nanti kan ada soalnya seperti apa, jumlah soalnya ada berapa gitu ya. Nah, itu rancanganmu itu nanti mengesahkannya gimana? Ya kan planmu di awal ya. Kalau kamu sudah dapat datanya, nanti membuktikan bahwa rancang bangunnya kayak gitu tuh gimana? Ya dengan menggunakan analisis faktor gitu. Dia bisa menggunakan confirmatory factor analysis ataupun exploratory factor analysis. Ini yang satu ini CFA, satu lagi adalah EFA. Nah, kamu kalau nggak pakai yang ini, pakai yang ini. Oke? Jadi, mana dari kedua ini ya yang satu lebih sesuai ya?
dengan tujuan pengukuran kamu. Misalnya kalau kamu hanya modifikasi dari yang sudah ada ya tentu saja kamu pakai CFA gitu. Kenapa? Kamu kan mau faktornya itu sama gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya memang kamu mau melihat gitu ya kecenderungan itemnya secara bebas gimana gitu, kamu pakainya EFA gitu ya. Tadi ada beberapa term yang perlu saya jelaskan. Pertama, translasi. Ya, ini kamu lihat yang bagian atasnya deh. Kalau kamu lihat yang bagian atasnya ini kamu paham bagian-bagian ini masing-masing apa. Oke, kalau translasi itu intinya apa? Melakukan translate. Dah, tapi translate-nya dilakukan back to back. Jadi itemnya itu nanti ditranslate gitu. Tapi nanti setelah ditranslate dapat bahasa tujuannya itu ditranslate balik lagi. Contoh dari Inggris ke Indonesia terus ke Inggris lagi gitu ya. Kalau adaptasi itu merujuk proses alih bahasa dan budaya. Jadi nanti ada konteks pertanyaan yang diubah gitu karena tidak sesuai dengan tempat di mana eh, tes barunya itu ditanyakan gitu ya atau diujikan. Dia itu kalau adaptasi itu dilakukan secara umum jadi ada tambahan ini setelah transaksinya beres ya. Itu disetarakan dengan hasil dari tes aslinya. Jadi kalau ngomong walaupun kita modif ya. Sebentar, saya punya penjelasan yang lebih bagus gitu ya. Kalau translate itu kan bahasanya lebih nyampe ya di tempat tempat tujuannya, tapi atribut psikometrinya bisa beda. Eh, ya, atribut psikometrinya bisa beda gitu. Nah, kalau yang adaptasi itu dia translatannya itu nggak pas sama banget ya, karena pasti pertanyaannya berubah eh, maknanya walaupun dia harusnya nggak terlalu jauh gitu ya. Tapi yang dikejar di sini apa? Yang dikejar adalah bahwa atribut psikometrinya itu sama gitu. Jadi angka-angka psikometrinya itu kalau bisa berubahnya nggak terlalu jauh dari yang awal. Kalau bisa lebih bagus ya malah syukur gitu. Itu ya. Nah, kalau jadi yang atasnya translasi ya. Ini tak chat di sini kalau translasi itu bunyi itemnya sama. eh Kalau adaptasi itu bunyi item bisa beda. Nah, gitu. Itu ya bisa dilihat di chat ya gitu. Oke, tak lanjut. Ini ada langkah-langkah transaksi dan adaptasi gitu ya. Ini dari Bitten itu. Ini satu 2 3 tadi udah tak jelasin. Nah, keempat ini ada review ahli ya. Jadi proses review, proses adaptasi dan pengecekan berbagai kebingungan atau ambiguitas bahasa. Jadi ini review ahlinya ini adalah uji validitas gitu ya kita bilang ya, validitas yang rater gitu. Bagaimana orang itu merating bikinan kita tuh ya bisa dikerjain nggak tesnya. Kalau orang bingung dengan tesnya kan ya nggak bisa dikerjain gitu toh. Nah, yang tahap kelima ini adalah uji coba. Kita melibatkan 30 sampai 40 subjek untuk mengerjakan skala atau tes. Lalu kita mengecek pemahaman item hasil adaptasi kita. Itu. Tadi diingat ya 30 sampai 40 itu kira-kira orang yang harus kalian cari gitu ya dalam pembuatan tes di mata kuliah ini gitu. Tapi nanti angkanya akan saya sesuaikan. Ini ada pertama nih modifikasi alat ukur.
Bukan pertama, maaf. Saya pikir ini pembahasannya tadi tapi diulang ya. Nah, tidak ternyata ya. Nah, tadi kan ada translate, translate lebih gampang. Habis itu adaptasi agak lebih naik. Nah, ini modifikasi. Kalau modifikasi ini apa? Itu spek tesnya tuh berubah. Misalnya apa? Tadinya 100 butir. Kamu jadikan 50 butir, mbok potong setengahnya gitu ya. Jadinya apa itu? Jadinya spesifikasi dan ciri tes aslinya ini menjadi tes yang baru gitu kan. Tapi yang dipertahankan apa? Yang dipertahankan itu teorinya gitu. Cuman pemahaman atas teorinya itu kita ganti. Teorinya sih tetap, pemahamannya aja yang berubah. Nah, contohnya apa saja yang bisa berubah? Ini kan urusan ini ya, pengukuran semua nih ya. Pertama, ini jumlah butir soalnya ada berapa? Dua, faktornya. Itu tadinya faktornya tiga, kita jadikan dua saja. Kenapa? Yang kita sederhanakan itu ada mirip-miripnya sama yang lain gitu kan. Jadi makanya kita samakan, bisa aja. Gitu. Lalu scoringnya bisa berubah. Normanya, interpretasi terhadap hasil itu ya, ada hasil tesnya bisa berubah. Lalu adaptasi bahasa dan budaya, lalu judul tes, lalu memperbaiki atau merevisi ya menjadi versi yang lebih baik dan macam-macamnya. Ini kan nanti semua hal yang di sini kamu harus membuktikan hasilnya gimana gitu lewat psikometri begitu ya, dan analisisnya akan lebih kompleks dibandingkan dengan yang dua sebelumnya yang translate doang sama adaptasi doang. Ya begitu. Nah, ini ada langkah konstruksi alat ukur gitu ya, ada beberapa langkah di sini. Eh, Oke, sebentar rekan-rekan. Ini saya akan tinggal sebentar recordingnya saya pause dulu. Jikalau rekan-rekan ada yang mau bertanya, silakan disampaikan di chat dulu. Sebentar, sebentar. Saya akan mengambil waktu sekitar 5 menit. Silakan kalau ada pertanyaan sampaikan di chat saja gitu ya. Wah, belum di-record tadi. Oke, kita lanjut. Nah, konstruksinya alat ukur itu dia melewati tahap-tahapan yang ada di kiri ini. Kayak begitu. Bisa juga pakai yang kanan ya, yang kiri dan kanan ini dia beda referensi. Kalau yang kiri itu Fur, itu biasanya buku Fur Baharah gitu kan langganannya dipakai oleh Butria gitu. Dan ini juga yang kanan ini Cohen, ini juga bagian dari tes-tes yang biasa, buku terkait konstruksi tes ya yang biasa dipakai. Nah, ini kebetulan saya tak pakai yang di sebelah kiri aja gitu ya, karena dalam penyusunan proposal itu agak lebih jelas yang kiri. Nah, di PPT Canva ini ada step by stepnya. Silahkan bisa disimak. Nah, ini kita lihat nomornya ya. Ini nomor satu, menentukan konstruk dan konteks. Nah, jadi 1A itu bagian dari konstruk ukur tes. Yaitu apa? Bangunan teoretik berisi definisi atas ciri dan karakteristik individu yang memiliki atribut ukur tersebut. Jadi simpelnya, teori itu isinya apa? Tentang topiknya itu apa, ya. Dia terdiri dari apa? Alias misalnya IQ itu apa? IQ itu terdiri dari apa saja gitu toh. Kadang-kadang teori itu ya saking lengkapnya dia juga mendefinisikan cara mendapatkan angkanya itu gimana, cara mengukurnya itu gimana kayak gitu. Nah, konstruk atau teoretiknya itu punya tiga karakteristik. Yang pertama adalah bahwa dia itu di dunia nyata nggak ada. Kita harus bayangkan ya, karena ia buatan maka tidak ada di dunia nyata. Namun di dunia konsep, kalau kamu lihat di dunia nyata gitu toh, apakah teman sebelah munjut kamu bisa melihat angka IQ di kepalanya gitu kan? Kalau sehari-hari nggak bisa ya. Itu.
Misalnya daya juang, kamu daya juang temanmu tahu nggak angkanya berapa? Apakah bisa langsung lihat muka temanmu ada angka daya juangnya gitu? Nggak ada ya. Kalau ada juga malah kayaknya agak takut juga saya nih. Kalau angka itu bisa terlihat begitu saja gitu ya. Nah, lalu eh, kedua dia itu abstrak, ya tidak dapat diamati langsung kayak angka tadi saya bilang. Ya angkanya tiba-tiba di kepala temanmu ada gitu, kelihatan enggak. Tapi dia dilihat dari indikator keperilakuannya. Jadi ada perilaku-perilaku yang mengindikasikan apa yang mau kita ukur. Orang cerdas perilakunya gimana? Oh, dia mengerjakan tes-tes itu cepat. Dia bisa mengerjakan tes-tes yang membutuhkan daya kreativitas atau apa. Nah, gitu. Lalu ketiga, bisa berkembang. Artinya apa? Tes yang lama ya, itu nanti kalau ada tes versi lebih barunya dikembangkan, itu dia akan bisa direvisi oleh yang lebih baru dan lebih bagus, kayak begitu. Jadi pengukuran itu bisa berkembang. Kalau ada tes yang oh dulu bagus di tahun 1950 bagus. Lah iya ini udah tahun berapa, ini udah 75 tahun dari berlalunya tes itu dibikin nih. Harusnya kan ada yang lebih baru supaya dia mendapatkan atribut ukur yang lebih bagus gitu ya. Nah, ini ada dua konsep, konstrak unidimensi versus multidimensi. Kamu lihat di sini, bedanya ini kamu lihat langsung di bahasa ini ya. Yang kiri ini kan aspek, yang kanan itu dimensi. Nah, kalau aspek ya, kalau aspek dia itu isinya aspek, dia berarti masuk di unidimensi. Uni satu ya, unicorn. Artinya tanduk satu gitu. Nah, ini unidimensi artinya dimensinya satu gitu. Nah, kalau multidimensi, dimensinya multi, ada banyak. Lah ini kok cuma ini dua Pak. Lah bedanya apa kalau gitu? Nah, ini bedanya adalah di pemahamannya. Kalau unidimensi itu sebuah konstruk, dia memiliki beberapa aspek yang sebetulnya mengukur hal yang sama. Jadi kalau yang mau kita ukur itu bagus, maka semua aspeknya ini bagus secara rata. Dia nggak pilih-pilih. Semua orang harus bagus di situ. Contoh, ya, tes kemampuan kode etik psikologi yang berdasarkan kode etik HIMSI. Gitu ya. Di buku kode etik itu kan dia terkait beberapa hal ya, ada banyak sekali gitu toh. Kalau nanti dites, oh kamu menguasai nggak? Ya, saya menguasai. Ya udah coba tak tes ya. Yang dites itu apa? Ya, silabus materinya itu terkait apa? HAM, kerahasiaan, profesionalitas, kompetensi, lulusan psikologi apa ya macam-macamnya gitu. Yang diukur itu judulnya masih berbeda-beda, namun esensinya sama. Ya, keberhasilan di satu aspek biasanya berpengaruh pada keberhasilan di aspek yang lain. Kenapa demikian ya? Walaupun aspeknya berbeda-beda, yang mau diukur itu sama. Yaitu apa? Penguasaan atas materi kode etiknya HIMSI, dan biasanya tes prestasi itu unidimensi. Ini kan saya kasih contohnya tes prestasi ya. Kenapa unidimensi? Lah kalau kamu bilang kamu jago apa ya, materi tertentu, ya semua komponennya harus kamu kuasai gitu. Jadi kalau kamu paham materi itu ya, atau apa yang mau diteskan itu, ya nanti dia akan merata gitu hasilnya. Nah, ini beda dengan yang multidimensi. Multidimensi itu sebuah konsep yang dia punya beberapa dimensi yang mengukur hal yang itu umumnya beda-beda. Contoh tadi tes IQ IST ya, dia punya 9 dimensi. Nah, misalnya bagian yang terkait dengan analogi verbal. Nah, kalau orang itu di analogi verbal dia bagus, apakah artinya ketika dia ngerjain deret angka, ya deret angkanya itu bagus hasilnya? Kan nggak tentu juga ya. Emang ada korelasinya lah dikit-dikit. Kalau orang itu cerdas, at least baseline kemampuannya meningkat juga. Logikanya begitu. Tapi kan keberhasilan kamu mengerjakan analogi verbal itu kan nggak dibutuhkan ya. Kamu nggak harus bisa
banget analogi verbal untuk bisa menyelesaikan deret angka. Kenapa? Yang diukur ini kan agak beda gitu ya. Yang satu tugasnya itu menganalogikan kata-kata gitu, yang satu lagi dia mengurutkan angka-angka. Ini kan nggak tugas yang sama gitu. Beda dengan kode etik HIMSI tadi itu kan tugasnya sama, gitu ya. Nah, masing-masing subtes seharusnya menguak aspek spesifik yang berbeda dari IQ. Sehingga keberhasilan di satu subtes belum tentu mempengaruhi keberhasilan di subtes lainnya. Kenapa? Ya dimensinya beda, mau diapain gitu toh. Oke, nah lanjut. Nah, gimana caranya kita membuktikan konstruk lewat faktor analisis? Ini ada dua yang tadi kita sudah sebutkan ya. Ada EFA, ada CFA. Kalau exploratory itu kita mengeksplor, kalau konfirmatory itu kita mengkonfirmasikan. Contohnya gimana? Nah, ini kita ada contoh konsep diri. Konsep diri ini dia contoh ini ya, yang non kognitif ya. Nah, ini kan kalau kita lihat di kiri ini kan dia bejubel gini kan, ini nggak beraturan. Ada yang merah, ada yang biru, ada yang hijau. Gitu. Nah, setelah itu ditata di analisis faktor, ini ada ketahanan, akademik, dan kompetensi yang dipisah sendiri-sendiri. Kok ini bisa muncul namanya? Lah di sini pas jadi satu, bejubel jadi satu. Ini kita nggak bisa mendapatkan namanya ya. Hanya konsep diri aja. Kenapa? Lah karena yang namanya analisis faktor dia itu menata ya. Menata butir-butir itemnya itu berdasarkan kesamaan sifat itemnya. Itu. Kalau item itu satu faktor, harusnya dia itu atributnya itu sama secara psikometri gitu ya. Contoh misalnya tadi IST ya, IST itu 9 faktor misalnya satu subtes itu dia rata-rata ya 20-an lah, 20-an. Nah, itu kalau butir-butir yang 20-an setiap faktor itu dianalisis ya, apakah dia akan mengelompok secara natural ke desain tesnya secara di awal ya? Ataukah dia itu ya langsung berserakan tidak karuan? Yang tadinya faktornya mana kok malah pindah kemana gitu. Itulah gunanya kita melakukan faktor analisis. Ini nanti kita akan praktekkan setelah kalian punya data ya. Jadi biar enak gitu. Biar kita ndak cuap-cuap aja tapi ada praktek langsungnya. Gitu ya. Contohnya nih, saya menggunakan yang IST. Maaf tadi yang WU-nya ya masih lupa ini. Nah, gimana kita melakukan faktor analisis di sini? Ini kan ada loadings. Loadings ini dapatnya dari faktor analisis. Yang saya lakukan di sini metodenya apa? Metodenya itu parcelling, ya. Yaitu saya mentotalkan setiap subtes yang ada itu jadi satu. Supaya apa? Kamu tahu sendiri ini kan tesnya dia soalnya dari mudah ke susah ya. Soal-soal IST yang belakang itu kan pasti susah. Gitu. Biasanya susah. Nah, yang terjadi apa? Yang terjadi itu kalau butir-butir item belakang, orang itu sudah kehabisan waktu duluan sebelum ketemu soal yang susah itu. Jadi kalau orang itu waktunya masih banyak ya masih turah-turah gitu waktunya ketika ketemu item yang belakang ya bisa mengerjakan. Tapi kan mayoritas orang item yang belakang itu udah susah gitu ya. Waktunya tuh nggak cukup sama sekali. Akibatnya apa? Biasanya dia itu hasil ukurnya itu nol. Dalam artian apa? Orang itu either ngerjain salah ya atau nggak ngerjain sehingga di nilainya salah nol gitu. Nah, semua yang tadi sudah saya parsel ya. Jadi ini setiap aspek gitu. SE-nya saya total, WA saya total, AN saya total dan macam-macamnya. Saya total lalu saya melakukan EFA. Nah, ini lagi, kamu kalau nggak setiap butir kamu masukin terus kamu CFA, ya, cara lainnya adalah setiap aspek atau dimensi atau faktornya itu kamu jumlahin lalu kamu pakai EFA, gitu. Ya, ada dua macam caranya. Wis mau pakai yang mana? Itu nanti tergantung apa? Tergantung nanti dia di sini. Ya,
Ini ada isu-isunya ya. Isu-isu pertama ini adalah jumlah dimensinya. Pak, gimana kalau pas saya EFA dan CFA-nya dibandingkan, saya pakai dua-duanya nih Pak nih. Loh, kalau tak lihat kok malah dimensinya itu jumlahnya beda atau angkanya itu ya kok beda-beda gitu. Mana yang kudu dipegang? Yang pertama, kamu harus lihat ini ada eigenvalue, script plot sama adanya perbandingan faktor loading. Kamu cari mana yang lebih besar dan lebih bagus. Lalu isu kedua, ini korelasi antar dimensi. Gimana kalau dia multidimensional tapi nggak ada korelasi antar dimensinya sama sekali? Contoh kepribadian Big Five gitu toh. Orang ekstrovert apa tidak itu kan nggak ngaruh dia itu jadi rajin apa enggak gitu ya. Jadi conscientiousness atau tidak gitu. Nah, dan gimana kalau terjadi sebaliknya gitu? Terjadi sebaliknya bahwa eh, dia itu dibilangnya multidimensional tapi kok korelasinya kuat gitu. Gimana cara menyelesaikannya? Kita lihat ke interfactor correlation. Harusnya kalau kalian sudah psikometri semester sebelumnya itu ini udah dibahas ya. Dan keduanya ya, apakah multidimensional tapi nggak ada korelasi atau multidimensional korelasinya kuat. Ini bukan situasi yang salah dan kamu pasti bisa ketemu di banyak hal, di banyak tempat gitu. Lalu makna psikologis dari dimensi-dimensi psikologisnya, gimana ya kita menginterpretasi karakter itu, karakter item-item yang ngumpul itu tuh gimana ya? Pakai loadings kita samain gitu. Jadinya apa? Di sini kuncinya itu banyak kan lihat loading sama interfactor correlation. Ya, jadi pues pokoknya lihatan faktor loadingsnya gitu ya. Ya, apapun yang terjadi lihat loading itu. Nah, lalu konteks ukur tesnya. Artinya adalah dia akan mengukur apa dari siapa. Kita ngetesnya tuh gimana caranya. Oke, jadi apa? Ini kita menentukan target. Yang ngerjain itu siapa? Dikerjakannya dengan apa? Dikerjakan dalam kondisi apa? Hasil skornya seperti apa? Normanya seperti apa? Hasilnya dipakai untuk apa? Dan hasilnya dikomunikasikan dengan cara yang apa? Cara yang kayak gimana? Gitu toh. Nah, ini nanti kalau sudah ujian sudah ini ya, sudah di akhir ya. Ini kan UAS kita saya geser di paling akhir, paling belakang gitu ya. Buat memudahkan kita aja gitu untuk menilai gitu ya, mendapatkan waktu yang paling slow kalian gitu. Ini kalian harus bisa jawab nanti pas ujian akhir semester. Nanti saya tanya ini yang mengerjakan siapa, dikerjakan dengan apa, dan itu. Jadi saya udah kasih contekannya di sini, PPN-nya di sini ya. Contohnya nih, kalau tes Wechsler, nah ini seperti ini. Yang ngerjain siapa? Ada dewasa, anak prasekolah. Dikerjakan dengan apa? Paper pensil. Dikerjakan dalam kondisi apa? Individu. Hasil skornya seperti apa? RS dan WS. Dan seterusnya. Tes apapun yang kalian buat, ini harus bisa dijawab ya. Karena apa? Intinya pertanyaannya konstruksi alat ukur tuh ya ini, udah ini. Gitu. Lalu menentukan format respon dan menyusun bank item awal. Gimana caranya kita bikin tes kalau gitu? Pak, saya sudah punya blueprintnya. Nah, bikin butir soalnya gimana caranya? Ya, kita ngapain di sini? Kita menentukan bagaimana soalnya itu dijawab dan scoringnya nanti. Lalu kita membuat pertanyaan-pertanyaan awal yang nanti diseleksi. Kalau kata-katanya kita membuat pertanyaan awal lalu diseleksi, artinya nanti jumlah soalnya pas di akhir itu sama pas kita bikin itu beda. Dia diseleksi, artinya pas kita bikin itu lebih banyak daripada nanti hasil akhirnya berapa. Karena kena eliminasi, gitu. Nah, ini bagaimana? Apakah tes ini dikerjakan dengan paper and pencil atau pakai komputer gitu? Dan scoringnya itu dikotomus atau politomus, lalu kita membuat bank itemnya ya. Bank item itu dilakukan dengan gimana? Kita membuat ya tes awal yang butir soalnya itu katanya harusnya 5 kali lipat ya, 5 kali lipat. Jadi kalau dulu SD, SMP kalian pernah mengerjakan UN, nah itu aslinya itu minimal 5 kali lipat dari apa yang kamu kerjakan.
Itu karena apa? Karena pasti banyak butir item yang mati alias terseleksi. Nah, gitu ya. Oke, ini dikotomus versus politomus. Kalau dikotomus itu responnya nanti di codingnya nol salah satu bener. Dah, kayak gitu. Biasanya di penelitian kognitif. Kenapa? Jawaban benar salah itu umumnya tidak ditemui di penelitian atau alat ukur yang non kognitif. Lalu politomus. Politomus ini respons akan dikoding untuk dikonvert menjadi penomoran poliner. Poli itu artinya banyak gitu toh. Kalau nol itu salah, satu benar, dua lebih benar, mau tambahin lagi tiga, tiga lebih benar lagi, empat benar, lima benar banget ya, terserah gitu. Itu ya. Nah, ini namanya dikotomus dan politomus. Itu. Tuh, nah, butir itu yang namanya kita bikin tes, butirnya itu pasti akan mati. Gitu ya. Kayak semua yang bernyawa pasti akan mati gitu. Nah, ini misalnya kita udah senang-senang kita wah jumlah butir awalnya 500. Bagus ini masih semuanya nih, oke nih gitu kan. Kita dapat 500 juga lah orang bikinnya serius dan siap-siap gitu. Ternyata apa? Pas di tengah jalan kena eliminasi. Eliminasinya apa? Rater gitu toh. Kena ratingnya jelek dari pengujinya gitu. Lalu apa? Di sini ada faktor analisis. Pas di faktor analisis hasilnya ngawur jelek gitu toh. Oke. Lalu validitas yang lain yang kayak konkuren prediktif gitu. Wah, ini kok tes saya memprediksinya jadi kurang ya karena butir-butirnya masih ada yang jelek. Ya udah saya bunuh-bunuhin butirnya. Lalu apa? Di sini ada reliabilitasnya diuji juga gitu toh. Kan apakah butirnya itu dia bisa dijawab secara konsisten apa enggak gitu toh. Yang terakhir itu analisis butir. Nah, ini diantara ini pembunuh paling sadisnya itu analisis butir guys. Gitu. Faktor analisis itu nomor kedua. Kalau udah di faktor analisis, habis itu ya analisis butir, udah yang meninggal banyak banget itu. Jadinya jumlah akhir butirnya nih ya. Ini ada 100 dan ini bisa lebih parah. Kenapa ya? Seleksinya tadi segitu ketatnya gitu ya. Jadinya kalau kalian nanti dalam mata kuliah ini ngecek oh alat saya udah bikin saya coba mana ada yang bagus nggak butirnya. Ternyata butirnya nggak ada yang bagus gitu jangan kaget. Itu alasan kenapa orang bikin tes itu bayarannya mahal. Gitu rekan-rekan. Nah, ini mengumpulkan data dari responden ya. Jadi kalau kita tadi udah punya soal-soalnya mau diapain? Ya kamu ngambil data coba. Itu prosedurnya bisa dikatakan dia itu antara pilot test atau field test. Ya, alias uji coba alat ukur gitu. Uji coba itu kalau dia sesuai prosedur ya, ada angka minimalnya. Nah, ini kalau ada pilot test, ada field test ini jumlahnya beda. Kalau pilot test ini preliminar ya, di awal banget. Dengan sampel yang lebih kecil. Nah, ini kalian ini sampai sini aja, jangan jauh-jauh. Jadi sampelnya sampel kecil aja, nggak tiba-tiba, Pak, saya bingung, Pak, harus mencari 100 subjek di mana ya? Nggak usah, kamu musingkan dirimu. Jangan ya, gitu ya. Nanti waktumu kasihan nanti. Nah, kalau habis pilot test ya, kita melakukan field test. Jadi apa? Kita tes uji coba kedua yang sampelnya jauh lebih banyak dan di lapangan gitu ya. Nah, ini sampling itu. Kita mensampel jumlah responden itu kudu berapa sih? Ini kalau misalnya kita sudah bukan pilot test ya, tapi kita field test gitu. Nah, ini teorinya Nunali itu menyebutkan 5 sampai 10 kali lipat dari jumlah butir atau item yang ada. Contoh, itu tes CPNS-nya itu ya, rekan-rekan. Dia itu ditotalkan 90 ya, 90 item gitu. Dia itu
Kalau 90 item, lalu orang yang harus kita cari untuk jawab ini ada berapa? Nah, Nunali ini bilang 5 sampai 10 kali lipat. Berarti kita ambil pahit-pahitnya aja ya, 10 kali lipat. 10 kali 90. Nah, coba lihat ini. 10 kali 90, 9 kudu 900 sampel, Wah, itu. Wah, stres itu mesti, ya. Makanya kalau bikin tes itu ya pastikan kamu ada resource-nya gitu ya. Ada uang, waktu, tenaga. Kalau enggak nih, hasilnya ngawur gitu. Nah, ini kalau Gable ini dia minimalnya itu dijadikan 6. 6 sampai 10. Kalau Crocker dan Algina itu field test itu bisa 100 sampai 200 ya. Paling enggak kamu enggak sampai 900 lah, 200 saya cukup. Sedangkan pilot test ini 15 sampai 30 sampel. Ya, untuk mata kuliah ini saya minta kalian ambil 30 sampai 50 sampel aja. Itu ngambil datanya gimana? Ya kalau misalnya field test, ya Azwar ini menekankan pentingnya sampel ini merepresentasikan populasi di mana tes ini akan dipakai. Jadi kalau tesnya untuk anak-anak ya sampelnya anak-anak, jangan bapak-bapak kayak gitu. Kalau ini dia akan diaplikasikannya di sekolah, ya ngetesnya di sekolah. Dan uji coba harus dilakukan dalam situasi real test. Gitu ya. Jadi situasinya serius, lebih tidak bercanda-bercandaan kalau sudah field test. Gitu, oke? Nah, kalau tes akhir yang kita bilang itu sudah selesai, rampung pung gitu, dia mensyaratkan bahwa draft tesnya itu sudah ada dan administrasinya sudah jadi. Jadi kalau orang itu skornya berapa, lah interpretasinya gimana gitu ya. Itu sudah real test, itu sudah kondisi ketika kita akhir-akhir itu field test yang udah final gitu ya. Seperti itu. Nah, lalu apa kalau kita udah dapat hasilnya kan dari nyampling orang ya? Hasil sampelnya itu diapakan? Nah, ini menu-menunya ya rekan-rekan ya. Kalau menu-menunya ada di sini ya nanti kalian akan melakukan ini semua. Tapi udah tak bilangin dari awal dan kalian saya yakin juga sudah pernah nyoba gitu ya. Jadi nanti saya akan pandu setelah kalian sudah punya hasilnya. So, ada beberapa menu yang perlu kalian lakukan untuk mengeliminasi butir-butir dari alat yang kalian sudah ciptakan. Gitu. Ini menunya pertama deskriptif dulu untuk cari outliernya. Lalu rating, CVR, atau icon V. Kalau CVR kan dia lebih sadis gitu. Kalau icon V dia lebih longgar. Lalu reliabilitas, dia itu bisa umum dan per aspek atau dimensi atau faktor. Lalu faktor analisis, di sini ada EFA, CFA, ada analisis butir. Ini paling susah sebetulnya adalah di analisis butir. Yaitu bisa pakai klasik, bisa pakai modern. Gitu. Kalau metode yang klasik itu namanya kok saya lupa ya. Ya nanti kita jumpa di latihannya aja kayak begitu. Oh, RAS, ya, RAS model. Nah, namanya itu RAS model. Kalau modern itu namanya IRT ya. IRT itu bukan ibu rumah tangga ya, guys ya. Tapi item response theory gitu. Lalu ini ada concurrent validity dan ada predictive validity dan masih banyak lagi kita praktekkan setelah kalian punya data gitu ya. Oke. Lalu setelah kita analisis ya mau diapakan? Berarti artinya kita sudah dapat apapun yang perlu dilaporkan dari uji coba tesnya kita. Selamat Anda sudah memiliki tes yang Anda buat sendiri. Selanjutnya ngapain? Yo disampulin yang bagus, layoutnya dibikin menarik. Ya, sampelnya diambil yang banyak gitu ya, diambil ulang sampelnya dikasih yang banyak. Karena kan kalau misalnya di penelitian-penelitian kuantitatif itu makin banyak data makin bagus gitu ya, ya kayak banyak anak banyak rezeki gitu falsafahnya dia itu. Jadi data nambah itu di kuantitatif artinya makin bagus gitu aja. Lalu direvisi secara berkala, lalu distandarkan normingnya. Kalau bisa tes ini terbit di banyak tempat dengan bentuk yang sama, dengan eh, pengerjaan yang distandarkan, pengertiannya juga distandarkan gitu ya. Lalu dipublikasikan atau diuangkan atau dipatenkan, dipublikasikan ini guys sebentar. Kamu kalau mau ya skripsi yang terkait dengan psikometri itu bisa sebetulnya.
Yaitu apa? Evaluasi alat ukur gitu toh. Melakukannya gimana? Loh ini kok tak lihat teman-temanku pada banyak pakai skala apa nih misalnya. Teman-temanku pada pakai skala work engagement kok banyak banget karena penelitiannya banyak di PIO, magangnya banyak di industri. Work engagementnya kepake terus. Ya udah, ini kalian semua yang penelitiannya work engagement, aku minta datanya ya. Lalu kamu analisis datanya. Lumayan itu kamu bisa punya 500, 800 sampel gitu toh. Tinggal dievaluasi faktornya gimana gitu. Anak itu propertinya gimana gitu kan. Seperti itu. Itu item responnya seperti apa nih, gampang gitu. Atau ya terakhir kalau udah selesai terus ya Pak saya nggak minat Pak sebetulnya kuantitatif Pak, saya pengennya kualitatif, yo wis karepmu mau diapain terserah gitu ya. Oke, ini flowchartnya tadi, ini yang lebih lebih terpecah-pecah gitu, jadi lebih dipecah stepnya menjadi step yang lebih mudah dipahami gitu ya. Oke, dah itu aja kalau dari saya. Nah, saya mau bertanya nih sebentar sama kalian. Ini tak stop dulu aja recordingnya, ya gitu ya.